Saya hari ini akan mengunjungi salah satu kegiatan di mana di dalam kegiatan ini seputar limbah, seputar bagaimana kita mengurusi sampah-sampah yang ada di rumah untuk kemudian rumahnya bersih dan rumahnya terkendali. Seperti apa? Ikuti kegiatan saya. Kegiatannya di Aula Gedung A Pemkot Cimahi dan insya Allah informasi ini saya akan share untuk Anda, terutama untuk Anda yang bermasalah dengan rumahnya yang berantakan, yang banyak sampah, banyak minyak terutama ya kalau habis ibu-ibu masak, semuanya akan kita bahas di hari ini. Ya, saat ini saya bersama dengan penasehat Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum Puspa Kota Cimahi. Ibu Mijiati, Selamat pagi. hari ini banyak perempuan-perempuan yang peduli dengan lingkungan. Nah, ini Ibu sebagai penasehat kira-kira harapan apa Ibu untuk kegiatan ini dilaksanakan di Kota Cimahi? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penasihat Puspa tentunya ingin Puspa ke depan itu untuk bisa mensejahterakan pihak perempuan dan anak, bisa melindungi anak-anak yang banyak kejadian yang di Cimahi. Harapan saya sih Forum Puspa harus bersinergi mengatasi masalah-masalah perempuan dan anak. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih waktunya. Semoga semua acara dan harapannya menjadi kenyataan untuk masyarakat Kota Cimahi. Iya, amin. Terima kasih. Sama-sama. Saat ini saya bersama dengan Ketua PLT Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum Pusma Kota Cimahi dengan Ibu Kania Iya. Intan Puspita. Ibu, untuk kegiatan hari ini temanya yaitu tentang aksi nyata untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Apa target dari pertemuan hari ini? Target dari pertemuan hari ini yaitu kita membuat program yang bisa terasa oleh masyarakat langsung, yaitu untuk pemberdayaan perempuan, khususnya untuk hari ini, yaitu dari mulai ada agenda pemilihan sampah yang akan dikelola oleh beberapa perempuan kepala keluarga, yang mudah-mudahan itu bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga. Itu salah satu target hari ini. Yang lainnya mungkin kita akan mencoba untuk membuat program-program yang bisa bersinergis dengan organisasi perempuan yang ada di Kota Cimahi, berikut dinas pengampunya, dan kami juga mempunyai misi untuk meneruskan 3 program prioritas dari Kementerian Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak gitu. Jadi concernnya lebih ke perempuan yang peduli dengan lingkungan. Betul. Dan pada akhirnya menjadi nilai tambah untuk nilai ekonomis keluarga. Ya, iya. Baik. Mudah-mudahan sukses Ibu. Nanti ini akan sampai ke masyarakat lebih luas. Insya Allah, mudah-mudahan minta dukungannya juga dari Ibu. Terima kasih. Ya, saat ini saya bersama dengan Bapak Leo, salah seorang penggiat lingkungan juga, dan saya ingin kuras sedikit tentang bagaimana ilmunya seputar mengelola sampah dan bagaimana kita menjadi pelopor lingkungan. Pak Leo, selamat siang. Siang, Bu. Gimana Pak gerakan Bapak untuk mengkampanyekan, terutama mengkampanyekan, karena kalau saya lihat Bapak mungkin bergeraknya tidak dari Cimahi tapi sebelumnya dari Bandung. Betul. Boleh diceritakan sedikit Pak? Jadi sebetulnya awal mulanya itu saya ada di Bank Sampah Great Bandung, Bu. Nah, Bank Sampah Great Bandung ini adalah bank sampah yang bergerak di bidang sampahan tapi spesialis di Kota Bandung. Sebetulnya kenapa teman-teman Bank Sampah Great Bandung nggak bisa ke Cimahi? Kan saya ada di Cimahi, kita nggak bisa ke Cimahi karena visi misi mereka beresinnya ada di Bandung dulu. Nah, tapi mereka pun tidak berkeberatan buat bantu kita yang ada di Cimahi. Makanya mereka mengizinkan buat saya ada di Cimahi dan bantu bank sampah di Cimahi. Sebetulnya concern kita itu sebetulnya apa? Bahwa sampah itu jadi berkah. Kan selama ini, akhir-akhir ini kita dengar bahwa sampah itu harus dibakar, banyak banget dibakar seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Kalau di Kota Bandung itu ada 1.500 ton sampah, kemudian ada 150 kelurahan. Kalau dibakar itu semua, maka satu kelurahan bakar 10 ton sampah setiap hari. Polusi kan ironis kalau misalkan lakukan seperti itu. Nah, sedangkan kita punya solusi lain loh. Sampah itu ternyata nggak harus dibakar, bahkan bisa jadi berkah. Gimana caranya? Ya lewat bank sampah, dipilah-pilah, bisa jadi berkah buat semua gitu. Nah, itu sih sedang kami kampanyekan gencar gitu, bahwa sampah itu jangan dibakar, tolong jangan dibakar.
mengerikan kalau di Kota Bandung ada 150 pembakaran sampah dan setiap hari bakar 10 ton sampah. Gitu, Bu. Ya mungkin nanti lebih detailnya lagi kita akan datang langsung ke bank sampah induk yang ada di Melong. Ya. Bagaimana pengelolaan sampah dan akhirnya menjadi sumber daya yang memang punya nilai ekonomis untuk memberdayakan keluarga boleh. juga. Terima kasih. Mangga. Insya Allah nanti detail kita akan langsung datang ke tempat bank sampah. Ya, mangga ditunggu, Bu. Ya. Dan siang hari ini saya bersama dengan Pak Firdaus. Beliau dari U-Volume. Ya, New Volume. U-Volume ini memang satu apa ya? Perusahaan yang emang fokus mengumpulkan minyak jelantah. Jadi limbah-limbah jelantah nanti yang sudah kita kumpulkan nanti akan ada partner kita untuk dikelola jadi bahan bakar terbarukan. Jadi memang selama ini kita biasanya Bapak Ibu mungkin buangnya ke selokan atau ke tanah, dan itu memang ada faktor-faktor yang memicu lingkungan kita menjadi rusak. Tapi bagaimana Pak teknisnya? Karena saya melihat ini ada aplikasi ya. Nanti Anda bisa lihat. Saya akan capture nanti. Aplikasi ini memang untuk memudahkan atau bagaimana? Ya, benar. Jadi di New Volume itu ada 2 produk U-Collect. Itu tuh ada aplikasi namanya U-Collect App sama U-Collect Box. Nah, U-Collect App ini artinya itu tuh user perlu download dulu di aplikasi di Play Store, App Store. Itu tuh data diri ibu ketika akan terkoneksi dengan U-Collect Box. Jadi ketika U-Collect Box itu tuh nanti bakal mesin penyetoran. Jadi itu otomatis semua dan pembuka mesin itu tuh dari mana? Dari aplikasi. Jadi 2 produk ini saling terintegrasi. Jadi si minyak yang kita buang di rumah jadi bisa jadi rupiah ya? Ya, benar. Jadi aplikasi itu pun benar kata Ibu, itu riwayat penyetorannya nanti ke U-Collect Box itu kan bakal dikali ke rupiah gitu. Dan harga per liter saat ini kita beli 5.500. Jadi kalau Ibu ternyata nyetorin nih ke U-Collect Box 6 liter, berarti 6 liter dikali 5.500, berarti kurang lebih bisa dapat 33.000 gitu. Jadi makin banyak limbah, makin banyak rupiah yang didapat. Benar. Terima kasih Pak, nanti detailnya kita akan coba expose untuk masyarakat, mudah-mudahan info yang berharga. Terima kasih Ya. Pak. Saya akan melakukan input ke, apa ini namanya ya? U-Collect Box. U-Collect Box. Menggunakan aplikasi yang kita sudah scan, kemudian kita sudah download, dan minyak ini jelantah yang saya bawa dari rumah, saya akan masukkan ke dalam alat ini. Oke, boleh. Langkah Yang pertamanya? Ininya di scan, Ibu kembali scan ke sini. Nah, benar Ibu Endah ya? Ya. Nah, sekarang pintu disposal yang terkunci sekarang udah bisa dibuka. Nah, oke. Tunggu saja dulu. Nah, sekarang Kita buka kalau minyaknya. sudah ada perintah untuk menuangkan minyak jelantahnya, boleh langsung. Masukkan ke, padahal di rumah masih banyak sebenarnya, tapi kita coba dulu ini aja ya. Oke, sudah selesai. Lalu Oke, setelah selesai, tunggu dulu kita lihat minyaknya udah semua. Oke, boleh langsung ditutup. kita tutup. Ditunggu kurang lebih 30 sampai 45 detik, nanti bakal ada informasi. Jadi semudah itu bagaimana mengelola limbah yang ada di rumah kita masing-masing untuk menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Hanya masalahnya tinggal kita tergerak atau tidak. Kadang-kadang manusia itu bermasalah dengan mindset. Ribet lah, susah lah, jauh lah. Tapi dengan kemudahan seperti ini, di mana teknologi di dalam genggaman kita bisa menggunakan teknologi yang ada di tangan kita untuk kemudian menjadi manfaat. Dan yang jelas ini sangat bersahabat dengan alam. Transaksi saya sudah selesai. Congratulations. Use cooking oil has been accepted. Kita akan lihat dan Sudah dapat. Anda boleh screenshot, boleh zoom ke aplikasi ini. Saya sudah mendapatkan Rp5.225. Ini satu nilai ekonomis di mana dari limbah yang kita hasilkan ini ternyata menghasilkan instan, just for your information, instan dari minyak yang kita limbah di rumah ini langsung menjadi Rp5.225. It's real. Oke, not gossip, not hoax. Terima kasih, nanti detailnya saya akan langsung menuju ke tempat Anda untuk memastikan apakah di tempat Anda ada limbah-limbah yang memang harus saatnya masuk ke sini karena minyak itu tidak bisa dibuang sembarangan. Jadi peduli dengan sampah, peduli dengan lingkungan, dan kita adalah orang-orang yang harus terdepan mengelola limbah dan sampah di rumah kita masing-masing. Terima kasih.